Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan di pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukannya di sini pada kelelawar di Gua Shito. Virus yang dimaksud adalah coronavirus yang menyebabkan epidemi SARS pada tahun 2003. Coronavirus adalah sekelompok virus yang diselimuti tonjolan protein kecil yang menyerupai mahkota atau dalam bahasa Latin disebut corona. Ada ratusan coronavirus yang telah diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 coronavirus yang menginfeksi manusia, 4 menyebabkan pilek, yaitu infeksi ringan namun sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Coronavirus ketujuh yang menyebabkan COVID-19 memiliki karakteristik dari keduanya. Virus ini mudah menyebar, tetapi juga dapat memberikan dampak yang serius pada paru-paru. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk, tetesan kecil yang mengandung virus akan menyebar ke udara. Virus tersebut dapat menginfeksi orang lain ketika tetesan itu masuk melalui hidung atau mulut mereka. Corona virus yang paling mudah menyebar di ruangan tertutup, tempat orang-orang berada dalam jarak yang berdekatan. Cuaca dingin menjaga lapisan pelindung virus yang rapuh agar tidak mengering, sehingga virus dapat bertahan hidup lebih lama sebelum berpindah ke inang berikutnya. Sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. Perubahan musim seperti ini lebih berpengaruh terhadap virus yang sudah lama ada. Namun, karena belum ada seseorang pun yang memiliki kekebalan terhadap virus baru, virus tersebut memiliki begitu banyak calon inang sehingga tidak memerlukan kondisi yang ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, tonjolan protein pada virus menempel pada sel inang dan menyatu dengannya sehingga virus dapat mengambil alih sistem kerja sel tersebut untuk mengandalkan materi genetiknya sendiri. Coronavirus menyimpan materi genetiknya dalam bentuk RNA. Semua virus masuk ke dalam dua kelompok, yaitu virus RNA dan virus DNA. Virus RNA cenderung berukuran lebih kecil dan memiliki jumlah gen yang lebih sedikit, sehingga dapat menginfeksi banyak inang dan berkembang biak dengan cepat di dalam tubuh inang tersebut. Pada umumnya, virus RNA tidak memiliki mekanisme untuk memeriksa kesalahan saat menggandakan materi genetiknya, sedangkan virus DNA memilikinya. Oleh karena itu, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebut mutasi menjadi jauh lebih besar. Banyak dari mutasi tersebut tidak berguna atau bahkan merugikan virus itu sendiri. Namun, beberapa mutasi justru membuat virus lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan tertentu, seperti berpindah ke spesies inang yang baru. Epidemi seringkali menjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, SARS, serta pandemi COVID-19. Setelah menginfeksi manusia, virus tersebut tetap menjadi mutasi. Biasanya mutasi tersebut tidak cukup besar untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menghasilkan variasi dan strain dari virus yang sama. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan penting dibandingkan sebagian besar virus RNA lainnya. Virus ini termasuk salah satu virus RNA terbesar sehingga memiliki jumlah gen yang lebih banyak. Hal tersebut memberikan peluang yang lebih besar terjadinya mutasi yang merugikan. Untuk mengurangi risiko tersebut, coronavirus memiliki keunikan berupa enzim yang dapat memeriksa kesalahan saat proses replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat coronavirus jauh lebih stabil dan memiliki tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun hal ini terdengar mengkhawatirkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan kabar baik dari upaya melawan virus tersebut. Setelah seseorang terinfeksi, sistem kekebalan tubuh dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika virus yang sama menginfeksi kembali, sehingga kita tidak mudah jatuh sakit. Namun, mutasi dapat membuat virus menjadi lebih sulit dikenali oleh sistem kekebalan tubuh sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dari vaksin menjadi kurang efektif karena keduanya dirancang secara sangat spesifik untuk melawan virus tertentu. Itulah sebabnya kita memerlukan vaksin flu yang baru setiap tahun, karena virus influenza bermutasi dengan sangat cepat sehingga terus muncul strain baru. Tingkat mutasi coronavirus yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatannya, dan vaksin kemungkinan dapat mengenali virus tersebut lebih lama setelah infeksi sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik. Meskipun demikian, kita masih belum mengetahui berapa lama tubuh kita dapat mempertahankannya kekebalan terhadap beberapa jenis coronavirus. Hingga saat ini belum pernah ada pengobatan maupun vaksin coronavirus yang benar-benar disetujui. Selama ini kita terlalu fokus
pada pengobatan coronavirus yang hanya menyebabkan pilek, dan meskipun para ilmuwan sempat mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut telah berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. Seiring manusia terus memasuki habitat hewan liar, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa munculnya coronavirus baru yang berpindah dari hewan ke manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, jika kita terus melakukan penelitian untuk menjawab berbagai hal yang belum pernah diketahui, kemunculan virus tersebut tidak harus menjadi bencana yang menghancurkan. Sintak adalah aturan dalam bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur dalam kalimat dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintak tertentu yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian mana dari kalimat yang harus muncul terlebih dahulu agar mereka dapat memahami apa yang sedang dikatakan. Sintak adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat dapat dipahami dan runtut. Berhati-hatilah agar tidak menyamakan sintak atau semantik dengan diksi. Ketiga hal tersebut merupakan dasar dalam pembentukan kalimat dari kita uraikan definisinya. Sintak seperti telah disebutkan adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pemilihan kata tertentu yang dimaksud untuk menyampaikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kita berfokus pada sintak untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, terdapat urutan kata yang sudah tepat untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja, selalu ada pengecualian, tapi sebagian besar kalimat bahasa Inggris standar mengikuti urutan kata SVO, subjek, kata kerja, objek. Seperti pada anak laki-laki melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini, kita memiliki subjek, anak laki-laki, kata kerja, melihat, dan objek keluar. Gambar ini adalah foto pohon sintaks bahasa Inggris yang digunakan untuk para ahli linguistik untuk menetapkan struktur kalimat. Anda mungkin tidak akan sering menjumpai pohon sintaks, tapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Pada bagian tersebut, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi bagian-bagiannya: kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah langkah ini, kata-kata tersebut dikelompokkan untuk menentukan bagian mana dari kalimat yang merupakan frasa nomina, frasa preposisional, dan frasa verba. Fakta menarik, SVO bukanlah satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa-bahasa lain memiliki variasi urutan dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaknya. Pada contoh yang diberikan dengan pohon sintaks, subjek adalah cat, kata kerja adalah sat, dan objek adalah mat. Gambar kedua ini adalah cara lain untuk menuliskan sintak. Diagram tidak mengambil kalimat "the dog loved the girl" dan menguraikannya menjadi artikel "the", kata benda "n", kata kerja "v", frasa nomina "np", dan frasa verba "vp. Sama seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjek adalah dog, kata kerjanya adalah love, dan objek adalah girl. Sekali lagi, pohon sintak bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi digunakan untuk membantu memahami struktur sebuah kalimat dan menunjukkan fungsi setiap bagiannya dalam kalimat tersebut. Kegunaan lain dari pohon sintak adalah ketika suatu kalimat menggunakan urutan kata yang berbeda, kalimat tersebut dapat diuraikan dengan membuat bagian seperti contoh-contoh di atas. Sebagai contoh, jika Anda mendengar sebuah kalimat dalam bahasa asing yang menggunakan urutan VCO dan variasi lainnya, membuat pohon sintak untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda menyusun kembali kata-katanya ke dalam urutan SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang sedang dikatakan. Mari kita tinjau kembali. 1. Sintak adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menyampaikan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintak adalah alat diagram yang berguna untuk memetakan struktur kalimat dan membantu memahami urutan kata serta bagaimana fungsinya dalam bahasa Inggris. Terima kasih telah mengikuti tutorial sintak ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, lihatlah video-video lain di saluran kami untuk mendapatkan bantuan tambahan. Sampai jumpa di lain waktu. Apa itu bangsa? Upaya untuk mendefinisikan bangsa secara formal sebagai konsep politik dimulai pada tahun 1982 ketika filsuf dan sejarah Perancis Ernest Reinhold menerbitkan esai pentingnya yang berjudul Apa itu Bangsa. Dalam esai ini, Reinhold mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas skala besar yang dibentuk oleh perasaan pengorbanan yang telah dilakukan di masa lalu dan pengorbanan yang harus dilakukan di masa depan.
Ini menjelaskan mengapa Rina percaya bahwa jika kita membayangkan bangsa sebagai sesuatu yang baik dan layak untuk pengorbanan terus-menerus, kita harus menyadari bahwa hal itu pasti melibatkan proses melupakan. Ini karena upaya untuk mencapai persatuan nasional baik atas nama nasionalisme sipil maupun etnis melibatkan tindakan kekerasan dan pelupaan selanjutnya. Berdasarkan konsepsi awal tentang bangsa yang dikembangkan original, para sarjana telah menghasilkan definisi bangsa yang lebih formal, yaitu komunitas orang-orang yang dibentuk berdasarkan kombinasi ciri-ciri bersama seperti bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif kelompok orang yang dipahami sebagai didefinisikan oleh bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dan karena alasan ini, bangsa umumnya lebih terang-terangan bersifat politis daripada kelompok etnis. Bahkan banyak para cendekiawan menganggapnya sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya termobilisasi dan terinstitusionalisasi. Kemudian ilmuwan politik terkenal Benedict Anderson memandang bangsa sebagai komunitas imajiner. Bagi Anderson, bangsa adalah komunitas politik imajiner yang secara budaya dibayangkan sebagai sesuatu yang secara insert, terbatas, dan berdaulat. Seperti yang dapat kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. Pertama, bangsa dibayangkan karena anggota dari bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu sebagian besar anggota lainnya, namun dalam pikiran masing-masing terpancar gambaran kesekutuan mereka. Kedua, bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas karena memiliki batas-batas yang terbatas, namun terkadang elitas di luar batas tersebut terdapat bangsa-bangsa lain. Ketiga, bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir di zaman ketika penjarahan dan revolusi menghasilkan legitimasi kerajaan dinasti Hierarkas yang ditetapkan secara ilahi. Dan terakhir, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi aktual yang mungkin terjadi di dalam masing-masing bangsa dimapahami sebagai persahabatan horizontal yang mendalam.